Selamat pagi Pak, kembali lagi dengan saya Johannes Ferdi Caprionurak, kelas B, NIM 180-303-0060, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya akan membaca hasil review saya dengan judul Bagaimana pandemi COVID-19 dengan transformasi masyarakat. Baik, langsung saja tanpa memperpanjang kata, saya langsung masuk ke reviewnya. Simak. Sejak pecahnya pandemi COVID-19, lebih banyak orang dari sebelumnya telah mencari ilmu pengetahuan untuk solusi untuk berbagai masalah kompleks dunia tiba-tiba. Masalah yang paling mendesak sekarang tampaknya adalah menemukan vaksin yang akan membebaskan umat manusia dari ancaman langsung COVID-19. Tetapi solusi lain mengenai ekonomi, iklim, dan semua jenis masalah telah muncul dengan urgensi yang hampir sama besarnya. Isu ekonomi mengacu pada vitalitas berbagai jenis perusahaan dan masalah ketenaga kerjaan terkait, dan mereka berbaur dengan isu-isu terkait iklim, tentang pariwisata dan perjalanan global, tetapi juga berkaitan dengan perjalanan dan penggunaan energi rumah tangga dan industri. Sejak munculnya COVID-19, perilaku masyarakat dalam menghadapi situasi ini banyak berubah. Wabah COVID-19 membuat banyak masyarakat lebih sadar tentang rentannya manusia terhadap penyakit. Oleh karena itu, perilaku hidup sehat akan menjadi berubah lebih baik dengan mengonsumsi makanan secara seimbang, berolahraga, dan jam tidur yang teratur. Lebih rutin memeriksa kondisi kesehatan, mencari asuransi kesehatan yang terpercaya, menjaga kebersihan, dan menggunakan alat atau mengonsumsi suplemen untuk terhindar dari penyakit. Perilaku hidup sehat tidak terbatas pada kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental. Adapun kelompok masyarakat yang belum sadar tentang pentingnya perilaku hidup sehat secara fisik dan mental, perlu terus didorong dengan kampanye yang misalnya mengkombinasikan Glasgow Climate Message. Prinsipnya, perubahan perilaku dapat terjadi apabila ada keseimbangan informasi. Selain perilaku hidup sehat, perilaku masyarakat juga berubah di era COVID-19 dalam penggunaan teknologi, terutama teknologi digital. Teknologi digital untuk komunikasi online, teknologi robot, dan peralatan teknologi berbasis tanpa sentuhan menjadi sama pentingnya dengan listrik, air, dan bahkan oksigen. Penggunaan teknologi yang tadinya lebih banyak sebagai pendukung kerja sekunder atau malah rekreasi berubah menjadi fasilitas kerja utama. Dalam sektor pendidikan misalnya, pengajar dan peserta didik akan lebih banyak menggunakan mesin pencari dan Massive Open Online Course atau MOOC seperti Udemy, Courses, Ruang Guru. Pengajar dan peserta didik juga akan terbiasa melakukan interaksi pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan fasilitas seperti Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, Google Classroom, dan email. Setelah wabah COVID-19 berakhir, blended learning atau kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan online akan berkembang lebih pesat dari kondisi sebelumnya, yang mungkin membuat biaya pendidikan menjadi lebih terjangkau sehingga menjadi dapat dinikmati oleh kalangan yang lebih luas. Pemberitaan tentang COVID-19 begitu masif baik di media mainstream maupun di media sosial. Informasi yang belum tentu kebenarannya tersebar sedemikian banyaknya karena orang-orang yang cenderung menyebarkan informasi tanpa mempertimbangkan akurasinya. Menurut penyocok dan kawan-kawan, hal ini terutama terjadi pada orang yang kurang memiliki kemampuan berpikir kritis dan kurang berpendidikan.
Wabah COVID-19 akan membuat masyarakat mengadopsi perilaku anti-konsumerisme. Mereka akan memilih hidup lebih sederhana atau life simple dengan hanya membeli barang-barang yang dibutuhkan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Masyarakat juga akan mulai mendukung gerakan degrowth yang memandang konsumsi penduduk dalam berbagai sektor sudah lebih besar dari yang bisa disediakan oleh bumi. Selain mempertimbangkan untuk menjadi vegetarian, masyarakat juga akan lebih ramah lingkungan dan sebisa mungkin mendaur ulang atau memperbaiki atau mendekorasi ulang dan mendonasikan barang-barang atau makanan yang masih layak. Sebagai konsekuensi, keberhasilan suatu bangsa tidak hanya diukur dari GDP tetapi juga dari Gross Domestic Happiness dan Gross Domestic Well-being. Mereka secara kreatif menjual beberapa jenis barang dan jasa yang memang dibutuhkan oleh orang lain. Banyak yang menawarkan sayuran, buah-buahan, dan bahan pokok lainnya, serta jasa pengantaran, bahkan jasa wisata virtual. Ini hanya segelintir dari banyak perilaku inovatif yang tiba-tiba muncul selama wabah COVID-19. Perilaku menolong seperti memberikan pinjam lunak dan donasi juga sumbangan lainnya cukup berkembang di masyarakat selama wabah COVID-19. Tidak hanya pada masyarakat kalangan menengah, tetapi masyarakat biasa juga menyadari pentingnya menolong sesama. Misalkan menyediakan makanan gratis atau bahan-bahan pokok lainnya. Perilaku sosial lainnya juga berkembang, seperti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keseimbangan antar kerja dengan kehidupan sosial dan keluarga akan menjadi kebiasaan baru. Masyarakat akan memberikan nilai yang lebih tentang pentingnya kehidupan berkeluarga, berteman, dan komunitas. Wabah COVID-19 juga menggugah kesadaran dan kerentanan kehidupan manusia secara keseluruhan, sehingga perilaku beragama dan spiritualitas menjadi lebih berkualitas. Berdasarkan paparan di atas, dapat dilihat bahwa COVID tidak hanya memberikan dampak negatif, tetapi juga mengindikasikan dampak positif terhadap perubahan perilaku masyarakat. Dalam jangka pendek untuk menghadapi ancaman COVID, protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah menjadi panduan untuk berperilaku. Sedangkan untuk jangka panjang, banyak perilaku yang terbentuk secara konstruktif yang membuat kehidupan manusia ke depannya lebih baik. Sekarang pandemi COVID-19 berubah dari krisis kesehatan menjadi krisis ekonomi dan sosial. Kelemahan di pasar, tenaga kerja, dan jaminan sosial telah menjadi sangat terlihat. Secara khusus, kelompok pekerja yang sudah memiliki posisi rentan di pasar tenaga kerja telah terpukul paling keras oleh guncangan pertama dari krisis ini. Ini termasuk pekerja dengan pekerjaan yang tidak stabil dan pendapatan sebelum krisis, seperti pekerja berpenghasilan rendah dengan pekerjaan fleksibel dan pekerja mandiri. Ini menghubungkan kembali ke beberapa kegagalan utama dari bertahan kesenjangan dan kesenjangan generasi. Oleh karena itu, krisis memperburuk kelemahan yang sudah ada dari umum yang lama. Sehingga dengan new common, ini berarti bahwa mereka di luar kontrak kerja standar tradisional tidak boleh dilupakan ketika mereformasi pasar tenaga kerja. Terutama dalam kondisi digital yang sedang berlangsung transformasi, cara untuk mengamankan mata pencaharian semua pekerja perlu ditemukan. Temuan saat ini menunjukkan bahwa bahkan di pasar tenaga kerja modern, pekerja dengan kontrak terbuka dan dicakup oleh perjanjian kerjasama ini tampaknya sudah berlaku sebelum krisis dan telah menjadi lebih terlihat mendesak dalam fase pertama pandemi ini. Menyimpang dari waktu penuh dan standar kontrak terbuka adalah urusan yang berisiko, terutama bagi mereka yang sudah memiliki pendapatan rendah untuk memulai bergerak menuju baru yang lebih baik.
Tidak seperti krisis lainnya, pandemi COVID-19 memiliki onset yang sangat tajam. Secara harfiah, semalam itu menyebabkan perubahan dramatis dalam cara kerja dan pengasuh anak diatur terkelola. Menggunakan data yang dikumpulkan pada frekuensi tinggi, selama seminggu dan bulan pertama dari krisis, kami telah mendokumentasikan perubahan besar menuju dari rumah dan heterogenitas antar kelompok populasi. Setelah lonjakan besar di akhir Maret, kesejahteraan mental dari populasi pekerja secara keseluruhan kembali ke tingkat sebelum krisis di bulan Mei. Namun untuk orang tua dan anak kecil, mental masyarakat kesehatan terus secara signifikan lebih sering daripada sebelumnya krisis. Penting untuk melacak ini dan perkembangan lainnya di bulan dan tahun yang akan datang. Jadi kesimpulannya, sejak munculnya COVID-19 banyak membawa perubahan perilaku masyarakat, dari perubahan anti konsumerisme, dari masyarakat yang dulu kurang sadar akan kesehatan sekarang lebih banyak sadar akan kesehatan, lebih sering mengecek kondisi kesehatan ke dokter. Ya, saya rasa itu hasil review saya. Selamat pagi, terima kasih.